Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang hormat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Siska Ayu Nirmala, dan rekan saya nantinya, Erlina Cynthia Dewi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita ke prinsip-prinsipnya, tidak ada salahnya kita flashback dulu atau nge-review apa sih kurikulum. Ini saya ambil definisi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang di dalamnya ada isi, tujuan, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu bersifat dinamis. Artinya dia tidak statis, tidak tetap. Jadi kurikulum itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri perubahan kurikulum sudah terjadi 11 kali. Sejak tahun 1947, itu kurikulum pertama yang diterapkan Indonesia setelah merdeka, sampai saat ini perubahan kurikulum yang terakhir di tahun 2022 tentang kurikulum merdeka. Dalam mengembangkan kurikulum, tentu saja tidak sembarang kita mengembangkan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut mungkin kita bisa sebut sebagai prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Jadi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam ketika ingin merubah suatu kurikulum. Pada umumnya, prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip umum pengembangan dari kurikulum. Berdasarkan referensi yang kami baca, itu ada beberapa prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum maksudnya kata relevan atau sesuai. Kurikulum itu harus sesuai, harus relevan antara komponen-komponen di dalamnya. Misalnya, tujuannya, isinya, bahan ajarnya, hingga evaluasinya itu harus relevan. Nah, poin-poin ini dinamakan aspek internal dari prinsip relevansi. Selain tujuan itu harus relevan terhadap isi, atau kebaliknya isi itu harus relevan terhadap tujuannya, dan evaluasinya juga harus relevan terhadap isi dari pembelajaran, itu kurikulum itu juga harus relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tuntutan potensi siswa hingga perkembangan masyarakat. Jadi tujuan, isi, tujuan, isi, metode pembelajaran itu harus relevan, harus sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek, tuntutan perubahan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum itu harus bersifat fleksibel atau luas. Artinya kurikulum itu tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun latar belakang. Contohnya, kurikulum, ketika kita menetapkan suatu kurikulum, tidak bisa dipaksakan ketika sekolah yang berada di perkotaan dan di pedesaan dan di desa. Di sekolah di kota, mungkin kita bisa menggunakan metode pembelajaran dengan cara menonton video atau pembelajaran berbasis internet. Tapi hal tersebut mungkin agak sulit ketika kita akan menerapkannya di desa atau yang agak kampung, yang jauh dari sumber internet. Sehingga guru itu harus luas, harus fleksibel dalam mengatur cara bagaimana menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi kita mungkin bisa mencari metode yang lain sebagai penggantinya. Jadi pengembangan kurikulum itu harus luas atau fleksibel. Kemudian yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kontinuitas artinya dia berkesinambungan. Jadi kurikulum di SD, kurikulum di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu harus berkaitan, harus berkesinambungan. Jangan sampai ada gap di antara di antara jenjang-jenjang tersebut. Jadi harus harmoni antara kurikulum SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Selanjutnya prinsip efektivitas.
Efektivitas itu adalah melihat sejauh mana sih perencanaan kurikulum itu dapat dicapai sesuai dengan keinginan atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini kita bisa melihat dua aspek, yaitu efektivitas mengajar guru maupun efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru itu, kurikulum itu bisa dikembangkan juga untuk mempersiapkan guru dalam bisa berupa workshop atau pelatihan pengembangan kompetensi guru. Sedangkan kalau efektivitas belajar siswa itu terkait dengan metode-metode cara penyampaian materi belajar. Kemudian yang kelima, prinsip efisiensi. Efisiensi. Kurikulum itu harus efisien dari segi modal, biaya, tenaga, perangkat, dan waktu. Tapi kita harus mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan asalkan dalam pertimbangan yang rasional dan wajar. Misalnya begini, kita sudah menetapkan suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita rencanakan akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jangan sampai nanti ternyata dalam implementasinya tujuan pembelajaran itu tidak lebih dari 1 bulan. Berarti itu kita tidak efisien dalam menggunakan waktu. Jadi dalam pengembangan kurikulum juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Selanjutnya, prinsip pengembangan prinsip yang berorientasi pada tujuan. Jadi, kurikulum itu kan dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kita juga harus memperhatikan tujuan pendidikan nasional kita apa, tujuan institusional kita apa, kemudian tujuan kurikuler maupun hingga ke tujuan instruksional. Selanjutnya, prinsip pendidikan seumur hidup. Jadi, siswa itu belajar tidak hanya di sekolah. Siswa belajar tidak hanya masa sekolah. Belajar itu adalah kegiatan seumur hidup. Jadi kita juga harus menerapkan bahwa pembelajaran itu tidak terhenti hingga siswa itu berhenti sekolah. Justru pembelajaran itu harus terus berlanjut hingga ajal kita lah, gitu yang menjemput. Jadi ada istilahnya long life education. Selanjutnya, prinsip sinkronisasi. Sinkronisasi, terpadu, selaras. Artinya, kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan di dalam kurikulum itu harus terpadu, selaras. Baik itu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Itu harus terpadu, harus seimbang ya. Selanjutnya, prinsip integritas. Pengembangan kurikulum itu hendaknya didasarkan pada suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Yang ke-10, prinsip objektivitas. Dalam pengembangan kurikulum, itu harus dilakukan dengan tatanan kebenaran ilmiah. Jadi kita harus mengabaikan, harus menghindari adanya subjektivitas, kemudian emosional ataupun rasional. Yang ke-11 itu ada prinsip demokrasi. Pengembangan kurikulum itu harus dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, mengimplementasikan persamaan kesempatan, serta kita harus memperhatikan keragaman dari peserta didik. Jadi, peserta didik itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam pembelajaran. Jadi prinsip demokrasi itu juga harus dimasukkan dalam pengembangan kurikulum. Baik Bapak Ibu, jadi yang 11 prinsip ini merupakan prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Selain itu ada juga prinsip khusus ketika kita ingin mengembangkan kurikulum. Apa saja prinsip-prinsip khusus itu? Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Erlina Cynthia Dewi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan prinsip khusus yang lebih spesifik dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini dikemukakan oleh Sukma Dinata yang mencakup 5 hal,
yaitu yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan sebagai pusat dan arah pendidikan seharusnya menjadi acuan dalam merumuskan komponen-komponen kurikulum. Rumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya pendidikan. Kemudian ada survei mengenai kebutuhan murid dengan menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Ada juga survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhannya yang dijaring melalui angket, wawancara, dan observasi. Kemudian ada survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Kemudian ada juga pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Kemudian yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan. Diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran itu harus meliputi segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Serta unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang sistematis. Maksudnya ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Kemudian yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan berbagai hal ya, diantaranya kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Kemudian ada variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat, ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, ini kita harus hendaknya memperhatikan kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik itu dalam bentuk modul ataupun buku paket. Kemudian yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Jadi penilaian ini merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar harus memperhatikan merencanakan alat penilaian. Ya, jadi hal yang harus kita perhatikan tuh penentuan karakteristik kelas dan usia, bagaimana bentuk tes dan ujiannya, dan banyaknya butir tes yang disusun. Ya. Kemudian menyusun alat penilaian. Jadi dengan merumuskan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, kemudian menghubungkan dengan bahan pelajaran serta menuliskan butir-butir tes. Kemudian mengelola hasil penilaian. Prinsip yang kita diperhatikan yaitu norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes itu serta penggunaan skor standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, jika
tinjau dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Jadi yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dan yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan tenaga pendidik yang ada di perguruan tinggi. Pengetahuan dan teknologi ini berkontribusi terhadap isi kurikulum dan proses pembelajaran. Pengetahuan dan teknologi ini memberikan banyak kontribusi terhadap isi kurikulum dan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dari masyarakat, sekolah adalah bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk hidup di masyarakat. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, pendidikan sekolah itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi isi kurikulum yang ada setidaknya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang terakhir ada sistem nilai. Suatu masyarakat itu mempunyai sistem nilai yang mencakup nilai-nilai moral, agama, sosial, budaya, ada juga politik barangkali. Nah, sekolah ini bagian dari masyarakat dan sebagai lembaga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Kesimpulan, pengembangan kurikulum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut dan merupakan kaidah, norma, pertimbangan, atau aturan yang menjiwai kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri atas prinsip relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, berorientasi pada tujuan, pendidikan seumur hidup, sinkronisasi, integritas, objektivitas, dan demokrasi. Sedangkan prinsip khusus itu meliputi penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran untuk kesempurnaan makalah kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.